Halo teman-teman, selamat datang di kelas belajar bersama Gaza. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai bahasa baku dalam lingkungan media sosial. Apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku merupakan bentuk bahasa yang mengikuti kaidah atau aturan yang telah ditetapkan, meliputi aspek ejaan, tata bahasa, pemilihan kata, dan susunan kalimat. Penggunaan bahasa baku umumnya diterapkan dalam situasi resmi, seperti di bidang pendidikan, pemerintahan, penulisan karya ilmiah, serta dalam media sosial. Di sini saya akan menjelaskan kaidah atau aturan bahasa baku yang telah ditetapkan. Yang pertama itu ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan dalam bahasa baku merujuk pada aturan penulisan yang benar dan konsisten dalam bahasa Indonesia, seperti yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUBI). Beberapa aspek penting dalam ejaan bahasa baku meliputi: yang pertama, penulisan kata; yang kedua, huruf kapital; yang ketiga, tanda baca; dan yang terakhir, penulisan angka. Selanjutnya, tata bahasa. Tata bahasa dalam bahasa baku merujuk pada aturan yang mengatur struktur kalimat, penggunaan kata, dan hubungan antar kata dalam bahasa Indonesia. Beberapa aspek penting dalam tata bahasa baku meliputi: yang pertama, struktur kalimat; yang kedua, penggunaan kata; yang ketiga, kesesuaian kata; yang keempat, kata hubung; dan yang terakhir, imbuhan. Selanjutnya, pemilihan kata. Pemilihan kata dalam bahasa baku merujuk pada proses memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan konteks, tujuan, dan audiens. Beberapa prinsip pemilihan kata dalam bahasa baku: yang pertama, ketepatan makna; yang kedua, kesesuaian konteks; yang ketiga, kejelasan; yang keempat, efektivitas; yang kelima, kesantunan; dan yang terakhir, konsistensi. Selanjutnya, kaidah yang terakhir yaitu susunan kalimat. Susunan kalimat dalam bahasa baku merujuk pada struktur kalimat yang mengikuti aturan tata bahasa Indonesia. Beberapa prinsip susunan kalimat dalam bahasa baku: yang pertama, struktur kalimat; yang kedua, urutan kata; yang ketiga, kesesuaian subjek dan predikat; yang keempat, penggunaan kalimat aktif dan pasif; dan yang terakhir, penggunaan kalimat tunggal dan majmuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan bahasa baku di lingkungan media sosial. Media sosial seperti Instagram merupakan ruang komunikasi terbuka yang sering menggunakan bahasa tidak baku atau bisa disebut bahasa santai. Namun, bahasa baku juga dapat digunakan dalam penggunaan sosial media, mengacu kepada penerapan bahasa baku tetap, seperti mengelola akun resmi lembaga, instansi, dan bisnis, dan lalu menyampaikan informasi publik, lalu membagikan konten pendidikan dan literasi digital, dan menulis unggahan yang bersifat formal atau akademik. Lalu di sini ada tujuan penggunaan bahasa baku di media sosial. Tujuannya yaitu untuk menjaga profesionalitas dan citra diri bahasa yang sesuai kaidah, untuk membuat penulis terlihat lebih berkompeten dan berpendidikan, lalu melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menumbuhkan etika berbahasa di dunia digital. Dan di sini ada tips menggunakan bahasa baku di media sosial agar benar. Yang pertama, gunakan KBBI daring untuk mengecek ejaan dan arti kata. Yang kedua, hindari singkatan yang tidak lazim seperti begitu disingkat BGT, gak apa-apa disingkat GPP, dan semoga disingkat SMG. Yang ketiga, gunakan tanda baca dengan tepat. Dan yang terakhir, sesuaikan gaya bahasa dengan konteks, tetap sopan, santai. Kesimpulan yang bisa diambil di sini yaitu bahasa baku di media sosial berfungsi menjaga kualitas komunikasi, membangun kesan profesional, serta memperkuat citra bahasa Indonesia di ruang digital. Walaupun media sosial identik dengan gaya santai, namun penggunaan bahasa baku tetap diperlukan pada konteks formal agar pesan tersampaikan dengan jelas, sopan dan efektif. Sekian pemaparan materi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.